Kita harus masuk sebuah perjalanan iman dari level to level, tingkat ke tingkat. Begini, kebenaran, kasih, kuasa dalam kerajaan surga itu ada levelnya. Karena ini kerajaan. Kalau di negara ada lurah, ada camat, ada bupati. Makanya Injil itu bekerja dari iman kepada iman. Jadi ada tingkat iman kepada iman yang satunya. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari terang kepada terang. Dalam Mazmur 84 kalau nggak salah. Mereka yang percaya, yang tinggal di rumah Tuhan, mereka berjalan melewati lembah baka, tapi mengubahkan menjadi tempat yang berair. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dari strength to strength. Dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah begini, ini penting. Tadi kita bicara tentang kebaikan Tuhan. Jadi iman kita ini, perjalanan iman kita ini, kekristenan itu beda dengan agama. Kalau agama itu kita melakukan. Itu Taurat. Mirip. Agama itu sebenarnya mirip dengan Taurat. Kalau Injil itu kita dijadikan. Kalau agama terus menekankan harus mengabdi kepada Allah, mengasihi Allah. Itu gak salah. Tetapi Injil, perjalanan iman ini dimulai dari pengalaman, pemahaman, kesadaran Tuhan mencintai kita. Kita gak bisa jalan tanpa kekuatan ini. Nah, kita mendengar Tuhan itu baik. Tuhan itu tolong. Betul. Tetapi kalau Tuhan hanya berhenti pertolongan, saya nanti akan tayangkan ayat demi ayat. Apa perbedaan bangsa Israel dengan Musa? Apa yang membuat bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Coba Ibrani 3:19. Kenapa mereka tidak masuk tanah perjanjian? Apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Mereka tidak masuk karena apa? Tidak percaya. Loh, tidak percaya yang mana? Mereka itu kan orang percaya, umat Tuhan. Amin. Mazmur 103:7. Ini maksudnya. Orang Israel itu melihat perbuatan Tuhan. Mengenal perbuatan Tuhan. Tapi mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Artinya begini. Apa yang membuat berbeda 10 orang kusta sama 9 sama 1? 10-nya disembuhkan, betul? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu itu pasti perbuatan Tuhan dulu. Jujur, kita bisa percaya itu ada sesuatu. Mungkin kita butuh, ada anak sakit atau apa, terus kita dibawa kepada Tuhan. Jadi kita ketemu perbuatan Tuhan. 10 orang kusta itu ketemu kebaikan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu kebaikan. Orang Israel tidak kurang ketemu perbuatan kebaikan Tuhan. Tiap hari dikasih mana. Nah, apa yang membuat berbeda 9 sama 1? Yang 9 cuma berhenti lihat perbuatan. Sorry bahasa Inggrisnya. The act of love. Tindakan kasih. Dia bersuka cita. Senang. Saking senangnya sampai lupa penyembuhnya. Ya kan? Bitston tiap minggu. Nah, apa yang membuat satu orang ini kembali? Ketemu.
Kita nggak boleh berhenti lihat perbuatan Tuhan. Tetapi kita harus bisa melihat di balik perbuatan itu. Ada apa di balik perbuatan? Itulah hatinya Tuhan yang membuat dia berbuat. Banyak orang hanya melihat perbuatannya. Pasti cepat lali. Itu namanya pertolongan. Gini, kalau ada seorang gadis ditaksir sama seorang pemuda, kan diajak kencan ditraktir toh. Traktiran itu perbuatan baik. Tapi dia kan bisa ditraktir sama yang lain rame-rame. Sama-sama ditraktir. Tapi ketika diajak kencan, ya nanti yang putri-putri ini sudah makin dewasa diajak kencan, itu juga traktiran mirip dengan yang ditraktir sama-sama. Tapi itu lahir dari hati yang berbeda. Ini yang namanya kebaikan, rame-rame. Yang satu namanya naksir. Tahu naksir. Jadi ini namanya kebaikan umum. Yang ini namanya sayang. Katakan sayang. Saya ingin kasih istilah. Tuhan itu bukan cuma baik. Banyak orang kenapa dia tidak bisa go deeper. Karena dia hanya lihat Tuhan itu cuma baik. Tuhan itu bukan cuma baik. Dia sayang. Lah, si gadis yang diajak kencan itu ketika dia bisa merasakan bukan traktirannya, mahal tidaknya, tapi hati dibalik dia traktir ini, itu baru beda. Sebab kalau Tuhan itu berhenti hanya penolong dalam arti perbuatannya, kalau pas butuh kita ini ngeduk. Pas enggak butuh, ya biasa-biasa. Saya tadi sampaikan, kalau ada orang sakit, pergi dokter, prakteknya sampai jam 1 pagi, setengah 1 jam 12 malam, mau antri enggak? Mau, wae butuh. Waktu sehat, mau antri setengah 1 pagi? Ya mau. Lah apa? Wong aku gak butuh. Betul ya? Nah, kalau seorang gadis mari diajak kencan, dengar ini yang muda-muda, terus jadian, jadi pacarnya, itu namanya jadian. Ya, itu bukan lagi penolong, bukan dia cuma lihat pribadi yang traktir, ini jadi pribadi yang sayang. Lihat itu anak milenial, nggak usah apa-apa, 3 hari WA-nya nggak masuk lah gelempengan. Loh, kan bukan ada butuh tolong atau enggak. Karena pacarnya itu sudah jadi harta. Lah banyak orang itu hanya lihat Yesus itu penolong, bukan harta. Lah harta, orang sudah punya uang 100 miliar, ditawari proyek cuan 1 miliar, diambil enggak? Diambil, harta. Harta itu enggak membosankan, saudara. Dikasih lagi, mau, gitu ya. Aneh ya. Nah untuk itu kita harus lihat. Makanya kerajaan surga itu harta. Bukan hanya pertolongan. Harta. Saya ngomong harta itu jangan ditafsirkan selalu jasmani. Harta. Kenapa orang itu mau menjual segala miliknya? Karena dia lihat di bawah tanah itu ada harta, ada masih enggak duit digolek utang. Dikejar karena harta. Ketika Anda itu ketemu harta, saya enggak katakan harta itu selalu jasmani. Selalu sesuatu yang kau anggap harta
berharga, engkau kejar, engkau gak pernah jadi orang biasa. Nah, kenapa banyak orang Kristen biasa? Karena dia hidup dalam kebutuhan saja. Pertolongan. Tapi ketemunya Tuhan itu menyapa lewat kebutuhan. Orang sakit sembuh. Pas gak duit, ada berkat. Bisa berbes milih. Tapi masih lanjut. Harus lanjut. Bisa ketok enggak? Apa yang membuat saya ditolong? Kok saya ditolong? Gitu loh saudara. Yudas lihat Yesus berbuat mujizat. Betul? Tapi dia lihat Yesus hanya jalan untuk jadi menteri keuangan. Maria Magdalena atau siapa perempuan yang diseret di tengah jalan. Itu sudah mau dilempari batu. Ya kan? Yesus datang. Sehingga dia lepas. Kalau dia hanya lihat perbuatan, dia cerita. Ini kan perempuan daplek. Pasti daplek ya. Itu kan tidak sampai digerebek ketemu ya. Oh dia bisa cerita. Oh iya selamat aku kurang titik mati. Dia bisa cerita gitu aja. Tapi kenapa perempuan ini menjadi penyembah? Ya, anggap itu Maria Magdalena. Sampai dia mengurapi kakinya Yesus dengan minyak narwastu. Apa artinya di balik itu? Semerbak narwastu penyembahku. Masih ingat lagu itu? Nah itu orang Yahudi. Ini harus kembali. Perempuan Yahudi itu kalau kerja dia ngumpulin duit buat beli minyak narwastu. Untuk maharnya kawin. Buat perempuan, buat gadis. Pernikahan itu sebuah impian. Aku pakai baju nih pengantin. Kalau bisa sekali seumur hidup. Walaupun realitanya kadang tidak begitu. Saya selalu guyonan begini. Kalau laki nikah pakai jas. Lah pendeta lah saben minggu nduk pakai jas wis gampang. Tapi lah pakai baju pengantin kan sekali seumur hidup. Masa pergi gereja pakai baju pengantin. Kalau pria bangun jam 6 jam 7 seiso. Kalau pengantin perempuan jam 4 isu wis ke salon dan sebagainya dan tidak boleh minum banyak-banyak. Soalnya kalau kencing susah itu. Yang punya pengalaman tahu ya. Pokoknya itu hari yang sakral. Nah ketika Maria ini mengharukan. Dia pecahkan minyak narwastu. Dia gak punya lagi untuk hari pernikahannya. Keren ya. Dia mau ngomong engkau suamiku. Wow. Rambut buat perempuan apa? Mahkota. Laki digondel apa-apa. Ya toh? Dia pakai untuk cuci kaki. Sesuatu yang berharga itu dia berikan sama Yesus. Kenapa? Sebentar, tunjuk. Lihat. Karena dia nggak cuma berhenti lihat. Oh aku ini ditolong luput. Dia melihat di balik pertolongan itu. Saya suka lagu Amazing Grace. Saya gambarkan gelak di tengah. Dia sebelumnya mau dilempari. Dia mungkin sempat mohon belas kasihan sepurone sama ahli Taurat. Tapi dijejek mungkin diludahi. Tapi ketika mereka siap melempari batu ada sepasang kaki yang membuat ahli Taurat itu batunya lepas semua. Terus dia merangkak, ini imajinasi saya. Dia menyentuh kakinya, dia menengadah, dia lihat tangan. Wah keren. Dia lihat lagi, dia ketemu mata. Yang memandang, dia gak pernah lihat ada orang melihat dia seperti itu. Saya percaya ada sesuatu bukan hanya pertolongan. Sebuah cinta yang dia rasakan. Dia gak hanya lihat perbuatan kasih. Dia ketemu hati yang membuat tindakan kasih. Tindakan baik. Sebagian orang
berhenti lihat perbuatan Tuhan. Coba Mazmur 103, ya tadi sudah. Orang Israel itu lihat perbuatan Tuhan. Yang mereka tidak percaya adalah hatinya Tuhan. Makanya ngomel terus. Kalau pertolongannya telat, ngomel lagi. Itu hanya lihat perbuatan. Dia gak akan sanggup melewati sebuah keadaan yang sulit. Nah, Alkitab menunjukkan orang-orang yang beriman. Yang sekalipun dalam kesulitan, dia tetap percaya. Itu adalah orang-orang yang sudah percaya hatinya Tuhan. Bukan berhenti tangannya Tuhan. Kalau kita hanya ketemu tangannya Tuhan, kita nggak tahan uji. Kita harus ketemu hatinya Tuhan. Sehingga kita tuh di titik itu kita dimampukan tidak hitung-hitung. Dan itu bukan tekad semata. Di situ kita diberi kekuatan percaya. Bukan karena tekad mental kita semata. Karena kita melihat sebuah hati. Apa yang membuat 12 pengintai berbeda? Yang dilihat berbeda. Yang satu lihat realita. Yang satu melihat yang tidak kelihatan. Itulah iman. Jadi ada orang diberi pemberian. Dikasih hadiah. Oh iya, bisa ini pertolongan. Bisa kebaikan. Tapi ketika seorang gadis misalnya. Dikasih kalung. Kamu kok ngasih kalung aku itu apa? Iya, aku sayang sama kamu. Dia mungkin bisa nangis. Bukan soal kalungnya. Betul? Dia ketemu hati yang membuat hati itu yang membuat memberi kalung. Yesus, Raja yang berbeda, sangat berkuasa, namun penuh cinta. Yesus, Raja yang berbeda, semuanya dia miliki, tapi murah hati. Yesus, Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji, tapi rela mati. Yesus, Raja yang berbeda, aku makin jatuh cinta padanya. Apa yang bisa melawan kita dari ketakutan? Iman. Iman lahir dari apa? Kasih. Ini bukan ingin nyalakan. Kenapa ibunya atau siapa yang baru kejadian itu disuruh berlutut, suruh menggonggong kayak anjing? Karena takut. Saya bilang mestinya itu harus dilawan. Bapak boleh menyalahkan kalau memang anak saya salah. Tapi Bapak jangan menghina dia seperti itu. Tapi ketika orang takut, dia akan diperbudak. Saya tadi bagikan. Makanya doa Bapa Kami itu hal pertama yang kita harus menang apa? Kebutuhan. Karena kalau kita kalah sama kebutuhan, kita tidak punya kekuatan cukup melawan untuk hidup benar. Dan iblis seperti tadi disinggung, waktu dia
mencobai Yesus. Dia tidak ngomong sama Yesus, kamu ngerampoko, kamu nyolongo. Enggak. Yesus di padang gurun lapar, baru puasa toh. Jadi punya kebutuhan. Tidak ada makanan, tidak ada mie duk-duk, bakso dan sebagainya. Berarti tidak terpenuhi. Ya. Iblis gak bilang kamu mencuri, kamu ngerampok. Itu gampang nolaknya sih ya. Tapi iblis itu licik sekali. Kamu kan sakti. Jadikan batu jadi roti. Saya masih ingat tulisannya Kenneth Hagin. Ada seorang seorang ibu pendeta, gembala. Dia akhirnya selingkuh atau apa. Karena dia merasa begitu cantik. Dan rugi jadi ibu gembala kan. Wah, dunia rohani ini. Tidak bisa meceng. Tidak bisa, wah. Ya mungkin kalau sekarang lain ya. Apalagi zaman Pentakosta. Bajunya harus putih dan sebagainya. Ingat istrinya Hosea? Masih ingat? Itu pelacur. Diangkat jadi istrinya Nabi Hosea, jadi tante Hosea, ya toh? Punya anak 2 atau 3, lo Ami, lo apa. Wah, dikatakan dia bersundal lagi. Kalau saya bahasakan, wah aku ini sebetulnya ayu loh, rugi aku tanding ini. Dia mau pamer lagi, dia memakai kecantikannya untuk bersundal. Nah, atau begini, kenapa sebagian orang bilang, kenapa kamu jual diri? Ya kebutuhan. Bagaimana Pak? Makanya kita harus menang sama kebutuhan. Pak, kepepet Pak. Nah, Yesus datang untuk orang yang sakit. Orang yang patah hati. Saya bahasakan ya. Orang yang teriak. Orang yang kalah. Jualan. Situ ada jualan-jualan. Waduh, situ lebih ngejreng. Kalah aku saingan. Kalah gak payu warung. Ketika bumi ini sesek. Sebetulnya Yesus datang supaya orang yang kalah, yang patah hati, yang dia menemukan sebuah terobosan jalan. Dia bukan mungkin. Nah, dia menyapa dengan sebuah kebutuhan. Ketika orang berseru. Tetapi untuk terus ikut dia, kita nggak boleh berhenti lihat perbuatannya. Kita harus lihat hatinya. Bahasa Jawanya mantep. Kulo nderek Gusti. Apa yang mau ditawarkan siapa? Iblis. Bukan kebutuhan. Dia enggak bilang. Kebutuhan itu di atas segala-galanya. Dan Tuhan ungkapkan seluruh manusia ini, hidup ini ngejar kebutuhan. Karena memang kebutuhan itu harkat hidup. Apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Dan Tuhan peduli loh. Katakan amin. Tuhan itu bukan enggak peduli. Tuhan sangat peduli. Sampai dia di kayu salib mau mati untuk dosa. Dia masih nitipkan Ibu Maria ke muridnya Yohanes. Titip duit blonjo. Loh ya toh? Itu luar biasa buat saya. Jadi kebutuhan sehari-hari. Dia bilang, aku peduli. Tapi lebih dari itu. Tuhan kepingin kita percaya sama hatinya. Saya pernah, ini kemuliaan buat Tuhan ya.
waktu zamannya COVID, saya itu diminta pelayanan KKR kesembuhan lewat Zoom. Saya nggak merasa pendeta kesembuhan ya. Itu ada orang di Bali, healing movement. Saya, ya nanti sama-sama ya. Terus saya tuh kok doa apa ya? Saya tuh khotbah apa? Saya dapat ini. Ayo semua lihat. Jangan lihat tangan Tuhan dulu. Jangan lihat kesembuhan dulu. Fokus apa? Hatinya. Temukan. Kemuliaan buat Tuhan. Ini Zoom ya. Ada orang di rumah sakit itu coplok infus sembuh. Instan. Ketik itu bukan saya nggak main karunia. Saya buat frame, cari hatinya. Sebab kalau engkau ketemu hatinya, engkau akan ketemu tangannya. Engkau ketemu tangannya belum tentu kenal hatinya. Kalau engkau ketemu hatinya, engkau pasti ketemu tangannya. Saya punya istilah, Tuhan sama manusia itu kuat mana? Tuhan. Jadi Tuhan lawan manusia menang mana? Menang Tuhan. Tapi ternyata Alkitab menceritakan, Tuhan kalau eyel-eyelan karo anake menang di. Menang anake. Lu mana ayatnya? Yakub itu sama malaikat itu Tuhan. Cari bahasa aslinya ya dia bergulat dan dia menang katanya. Makanya kita enggak bisa pakai bahasa sekedar bahasa. Itu enggak mungkin menang. Itu pura-pura kalah Tuhan. Tapi Tuhan tuh seneng anaknya sing ngeyel, tapi bukan ngeyel berontak. Ngeyel soalnya percaya. Aku enggak lepasin engkau Tuhan sampai engkau berkati aku. Rewel enggak boleh, ngeyel boleh. Ngeyel dalam positif. Ayolah Pak, ayolah Pak. Itu hati anak. Nah dari situ kita minta kekuatan. Saya tadi bagikan 3 peperangan kita. Kebutuhan yang pertama. Minta menang. Jangan sampai hidup jadi jago utang. Menang. Sekali-sekali perlu ketemu Elizabeth Philip. Itu orang dulu maknya atau mamanya tuh mainan dukun. Udah pokoknya. Katanya apa ya? Itu jahit itu ya. Jasa jahit. Itu kalau malam itu bisa mesin jahitnya jalan sendiri. Perewangannya yang jahit. Sampai begitu. Kamar mandi dulu kan ada lubang bisa ada yang ngisi. Terus utang terus. Sampai sudah terima Tuhan masih utang. Sampai 1 hari dia memutuskan berhenti utang. Waduh sampai habis gak punya duit. Tapi dia tekad. Ada tamu datang. Belas gak punya uang. Gak punya suguhan. Saya gak tahu sebelum atau pas. Waktu tamunya datang atau sebelum datang. Ada orang ngasih roti atau kue. Di situ dia punya suguhan. Tapi di situ setelah dia menang, berkat itu mengalir. Ketika kita percaya hatinya, kita berseru. Hubungannya bukan budak sama bos, anak sama bapak. Tapi dia raja. Dari situ kekuatan kita untuk menghadapi, menang atas kebutuhan. Berikanlah kepada kami apa? Roti yang kau sediakan. Tapi jangan fokusnya hanya pertolongan. Tapi hati yang menyediakan. Itu hati anak. Dan Tuhan mau kita ini berjalan dalam kebenaran. Untuk itu dia menyediakan 1 kebutuhan. 2 kesembuhan. 3 kelepasan.
Makanya Yesus itu melakukan 3 hal. Preaching, kebenaran, healing, deliverance. Saya betul-betul minta, Tuhan, Injil itu kesembuhan. Saya nggak katakan kesembuhan fisik saja, tapi termasuk fisik. Kesembuhan ekonomi, kesembuhan batin. Siapa di sini nggak pernah berat? Nggak pernah berat. Pasti pernah memar, jatuh atau apa, betul ya? Lak ringan sembuh sendiri. Tapi masalahnya kalau lukanya dalam, kalau nggak diobati, itu infeksi, virus, itulah roh jahat. Tapi pertanyaannya, siapa yang nggak pernah terluka di dalam hidup ini? Pasti kita pernah luka. Ada yang dalam, ada yang ringan. Yang ringan mungkin sembuh sendiri, tapi yang dalam, seringkali roh jahat masuk. Itu namanya kepahitan. Itu membunuh. Sehingga setiap orang perlu disembuhkan. Maka Yesus datang kesembuhan. Tapi kerajaan sorga bukan cuma sembuh. Atlet disiapkan untuk dapat medali bertanding. Tapi dia sakit. Maka dia harus disembuhkan. Orang sakit jangan diceritani sorga. Tuhan menyapa dengan apa? Kesembuhan. Orang lapar tidak diceritai sorga. Dia membagikan roti, 2 ekor ikan, 5 potong roti. Itu kebutuhan. Kita harus menang. Dan Tuhan peduli. Karena Tuhan ingin membawa kita masuk dalam kebenaran. Kalau orang kalah sama kebutuhan, dia gak bisa mikir kebenaran. Kalau orang sakit gak bisa mikir bertanding, dia harus sembuh dulu. Amin. Tapi kesembuhan bukan titik akhir. Kalau orang tertawan, dia harus dibebaskan dulu. Isu kedua apa? Tolong ditayangkan. Kemenangan internal, pengampunan. Menang di dalam hati dulu. Bukan menang, bukan keadaannya berubah. Dan tadi menyinggung lagu yang baru aja. Yang tadi itu. Tidak rewel itu artinya apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu apa? Mulai dari yang paling dasar. Terima kasih. Masuk dalam percaya kebaikannya Tuhan. Itu mengucap syukur. Itu sangat mendasar. Percaya Tuhan baik. Bukan cuma perbuatan baik. Soalnya kalau perbuatan baik, jadi seneng, 3 hari sudah lali. Lalu enggak dikasih. Lagi ngomel. Dan manusia itu aneh. Ini ya, tak tunjuk ya. Ada orang butuh uang, datang ke temannya. Aku butuh piro 250.000, dikasih. Nanti 2 bulan lagi butuh berapa? 500.000, dikasih. Terus datang lagi 3 bulan lagi. Terus si temen ini enggak ngasih. Kak, Usanu. Ini di sini enggak ada, di luar. Orang ini bisa seloro hati sama yang sahabat yang enggak ngasih untuk ketiga kali. Pernah mikir enggak? Aneh enggak? Ini loh, hati ini aneh. Padahal dia sudah ngasih 1 dan 2. Ketiganya enggak ngasih. Tapi so benci sama itu. Loh, lah tak pikir-pikir lumayan dia wis ngasih 1 ke 2. Dia gak loro hati sama si X ini yang gak pernah ngasih. Halo? Dia iso loro hati sama si B ini yang sudah ngasih 1 kali, 2 kali, ketiganya gak ngasih. Loh, aneh ya? Aneh. Absalom itu bisa sakit hati kalau orang Jawa Timur sama Daud. Padahal Daud itu tidak menghukum dia. Dia mestinya masuk penjara. Tapi Daud berhenti menyayangi. Tapi anyway, kan dia pernah sebagai anak itu pernah disayang. Betul ya? Dia tidak sakit hati sama orang lain. Dia sakit hati sama Daud.
Ada banyak anak muda bisa sakit hati sama papa mamanya. Itu hati itu aneh, tak pikir aneh ya. Aneh. Padahal orang ini sudah pernah nolong. Saya itu pernah ngalami gitu. Saya ada orang saya tolong. Satu hari saya nggak tolong atau apa. Ngamuk dia sama saya. Satu hari dia begitu. Pokoknya saya nggak nolong. Saya dianggap tidak membela dia. Pokoknya dia nyiwak saya, dia cerita yang jelek tentang saya. Tapi satu hari sudah berapa tahun dia butuh lagi. Dia WA saya. Terus saya jawab. Terus dia minta tolong, ya saya nggak punya sakit hati, ya saya tolong. Terus dia bilang gini, Pak Guana kok masih mau nolong saya ya, padahal saya sudah jelek-jelekin Pak Guana. Saya tidak merasa baik. Saya karena saya mengerti, hatinya manusia itu betapa liciknya. Tadi itu loh, sudah pernah ditolong sekali, 2 kali, ketiga gak nolong. Buencinya diwelek-elek orang itu. Pernah dengar gak cerita itu? Lu aneh kan? Lu padahal ini yang lain gak nolong, ini sudah nolong. 1 kali sudah ditolong, 2 kali. Anyway, elek-elek kan sudah pernah nolong. Itu berlaku orang pola itu. Orang kalau ngikut Tuhan dengan pola cuma pertolongan. Orang Israel ditolong. Kurang dikit mati, laut terbelah. Seret, tolong. Nanti 3 hari nggak ada air. Ngomel lagi. Ini apa? Ngomel lagi. Karena pertolongan itu akan habis. Seneng panganan pertolongan habis, duitnya habis. Nggak ada lagi. Tapi kalau harta. Ojo tinggalin aku ya. Soal sing mencintai aku itu apa? Itu pengikutan kita ini beda. Amin. Jangan cari tangannya Tuhan. Oh, kita butuh tangannya. Ketemukan hatinya. Anda tidak pernah jadi orang biasa. Itu yang namanya hati yang berbeda. Baca Yeskel 36 ayat 26. Lihat. Ribuan orang lihat Yesus. Betul? Orang bisa lihat mujizat, tapi nggak berubah. Orang nggak ikut Yesus. Orang Israel 2 juta lihat tiang awan, tiang api. Jadi akhirnya menentukan. Coba perhatikan. Bandingkan dengan Yusuf. Bandingkan dengan Daniel yang nggak pernah lihat mujizat sebelumnya. Ini nggak ngomong gua singa dan terbakar nggak kobong. Tapi dia bisa menyucikan diri. Dia berani taruhannya apa? Enggak, aku enggak makan yang najis. Karena dia membangun hubungan. Ini, baca sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi yang menentukan ini sebenarnya kita nih, saya percaya hatinya. Bilangan 14 ayat 24. Kenapa Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Kenapa? Karena dia punya hati yang jiwanya lain. Tetapi hambaku Kaleb lain jiwanya. Bahasa Inggrisnya, dia punya roh yang berbeda. Wow. Sekarang mintalah hati yang baru, yang belum punya. Supaya pengikutanku sama Tuhan itu bukan sekedar hamba sama Tuhan, tapi anak yang percaya sama Bapak.
Amin. Pengikutan kita bukan usaha aku mengasihi Tuhan semata. Kita harus berusaha. Tapi Tuhan mencintai saya. Kecaplah, lihatlah, dia baik. Itulah iman. Perlu kita latih dari hal yang kecil. Maka kalau pas ketemu sing ndak enak, latih langsung. Ini pas ketemu. Ojo ngomel. Langsung puji Tuhan. Kalau disakiti, sakit enggak? Jangan pura-pura, enggak apa-apa. Sakit ya sakit. Tapi sakit tidak harus ngomel. Sakit tidak harus menghujat. Sakit tidak harus mengutuk. Sakit nangiso sama Tuhan. Amin. Dan kalau orang lagi sengsara dan dia tidak ngomel, dia jerit, sebetulnya itu kesempatan emas. Karena Tuhan itu punya jatah khusus untuk orang sengsara. Saya masih ingat saya dapat anugerah. Dari situ ketika saya mengalami, saya betul-betul putusan. Saya tidak ngomel, saya tidak nyalahi si A, si B. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan malam itu saya disapa Tuhan. Seumur-umur saya tidak pernah dapat penglihatan. Malam itu saya lihat Tuhan itu duduk di tatanya, berdiri dan turun di depan saya. Dan dia menyapa saya seperti bapak menyayangi anak. Saya nggak lihat pertolongan jasmani. Keadaan tidak tiba-tiba ada langit, ada apa. Tidak. Tapi saya ketemu hatinya. Saya disapa. Saya tahu dia tidak tinggalin saya. Dan lebih daripada itu, ada sebuah kesadaran roh yang saya terima. Tuhan itu bukan cerita, Tuhan itu ada benar. Namanya aja Yahweh. Jadi Allah orang lain itu ya, semua bangsa, apa sih bedanya Allah bangsa-bangsa dengan Allahnya Israel? Bangsa-bangsa itu sebetulnya juga semua pencipta itu satu. Tapi bangsa-bangsa itu mendekati percaya Allah itu dengan filsafat dan perenungan. Sampai di situ saja. Makanya orang Jawa menyebut Gusti Pangeran. Sopo itu tidak terjangkau. Tapi kepada bangsa Israel, itu bukan imajinasi. Dia itu hadir. Dia bicara. Dia menyapa. Susahnya tidak semua gereja membuat memberitakan Injil itu seperti itu. Gini loh saudara. Sebetulnya apa sih Yesus itu jadi manusia? Bukan hanya untuk menebus dosa. Ya itu pasti. Supaya Allah yang istilahnya, yang ilmiahnya transenden. Transenden itu orang iso dipikir, orang iso terjangkau. Menjadi imanen. Menjadi terjangkau. Menjadi bisa, makanya 1 Yohanes yang kita lihat, yang kita raba. Iso ditemek. Ketemu. Gusti Allah sing iso ditemoni. Isa dijak ngomong. Dan bisa ngomong. Halo. Loh, orang percaya toh. Loh, itulah idenya dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini jadi dua aliran oneness atau trinitarian. Buat saya bukan itu. Gusti Allah sing kepingin ketemu sama umatnya. Lihat ya, keluarnya bangsa Israel. Keluaran 4 ayat 23 atau 24. Katakan kepada Fir'aun, Israel itu anakku, anakku yang sulung, anak. Tapi Keluaran 29 ayat 23 ya. Terus 22. Anakku yang sulung.
Kok 24? 23, 22. Keluaran 23 ayat 22 maksud saya. Tadi yang terakhir satu ayat aja di atas. Oke. Oh iya. Anakku yang sulung. Keluaran 29 ayat 46. Tapi dia keluar bukan untuk bebas toh. Untuk apa? Lihat. Keluaran 29 ayat 46, bukan 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa apa? Akulah Yahweh, Elohim. Bahasa aslinya Yahweh, Elohim. Mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ayo baca yang terakhir. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan yang kepingin ketemu. Jadi Yesus kenapa jadi manusia? Dia ingin menyapa. Kalau orang sayang itu tindakannya apa? Kepingin ketemu. Amin. Siapa yang anaknya sudah keluar dari rumah atau di luar kota atau apa? Angkat tangan. Loh, semua di dalam rumah semua. Tidak ada yang pisah kerja atau apa. Kamu kan belum menikah, maksudnya orang tua kepada anak yang sudah keluar. Nah ini Pak Wesley kan, Pak Gembala ini kan bikin ini, nanti kalau ada orang dikirim ke Jepang, ke Jerman, apa yang di dalam hati orang tuanya waktu anaknya jauh? Kangen. Itu loh Tuhan. Loh, kenapa dia keluar? Dia gak bisa nemoni di Mesir. Karena itu berhala-berhala semua. Jadi dia dalam keadaan budak. Karena tertawan. Orang yang terikat roh jahat gak bisa ketemu Tuhan. Dia harus bebas dulu. Amin. Kenapa dia kepingin ketemu? Sayang. Amin. Kalau kita sudah tahu, sayang. Jadi ada dua. Sayang, kita tahu, kita percaya dengan namanya cinta. Anda nggak pernah jadi orang biasa. Kenapa banyak orang biasa-biasa? Karena lebih percaya realita. Kalau orang punya tujuan, punya mimpi, seperti Kaleb. Sudah umur 85. Siapa di sini 85? Berarti masih imut-imut semua. Jangan ngomong sudah tua. Jangan kepingin pensiun. Kok kita masih hidup pensiun? Nanti di sorga aja gak pensiun. Saya kaget. Sorga itu bukan cuma tempat yang indah saja. Kerajaan. Ada kerjaan. Ada tugas. Cuma gak ngersulo. Tidak ada air mata, tapi ada tugas. Gak digawe nganggur itu ngenes loh, ya toh? Kita diajak. Nah, targetnya Tuhan itu bukan hanya masuk surga, mewarisi kerajaan surga. Amin. Cara mikir ini harus dirubah. Kita butuh pertolongan, tapi kita harus lihat hati yang membuat dia menolong. Kok aku Tuhan? Apa Tuhan? Itu pernyataan saya, pertanyaan saya. Tuhan kok tuh cinta tuh sama aku? Loh, saya gak ngerti kok. Memang bukan saya yang mencintai Tuhan kok. Tuhan yang mencintai saya. Dan gak usah dipikir, apa Tuhan? Anda gak pernah ketemu jawabannya. Soalnya modelnya kita gak cukup sebenarnya alasan untuk dicintai. Amin. Tapi yang Tuhan mau, kau percaya, dia mencintai. Ingat, cinta yang apa? Personal. Ketika Anda percaya itu, Anda gak pernah jadi orang biasa. Katakan kanan kiri, jangan jadi orang biasa.
Orang biasa nggak percaya cinta. Orang biasa nggak punya tujuan. Orang punya tujuan tidak pernah jadi orang biasa. Katakan. Orang yang percaya dengan cinta tidak pernah jadi orang biasa. Amin. Harta. Bukan. Lebih dari penolong. Harta. Tapi dalam dia jadi hartamu, engkau jadi harta kesayangannya dia, maka di situ ada pertolongan, ada pembelaan. Amin. Engkau akan tahu persis, tidak akan dibiarkan. Dia betul-betul ada. Saya pernah lihat ibu sederhana di Keputaran, sekarang sudah pindah. Suaminya judi, enggak panu, dia kerja. Ya. Anaknya itu bisa sekolah, jadi dosen di UWM, jadi profesor, doktor lulusan Australia. Masuk akal enggak? Apa masuk akal? Saya lihat sendiri. Ya, tidak harus seperti itu. Tapi alami mujizat. Saya ingin menayangkan sebuah film. Ini true story katanya. Seorang anak yang cacat. Ini cacat. Bukan orang hebat. Tapi dia cinta sama bapaknya. Anak muda, lihat saya. Hari ini, salah satu kunci berkat, dengarkan. Hormati orang tuamu. Kalau engkau bisa menghormati orang tuamu, kunci berkat itu di situ. Walaupun orang tuamu tidak sempurna. Ini papanya sakit-sakitan. Dia yang ngopeni. Tapi kakinya cacat, deglok. Tapi dia percaya dengan cinta. Maka dia tidak jadi orang biasa. Mari kita lihat. Suaranya ada enggak? Nanti kita nyembah ya. Cari dia. Ketika engkau ketemu hatinya, saya percaya engkau akan, siapa yang sakit secara fisik, jamah. Sudah? Suaranya sudah ketemu? Tidak bisa. Pasti bisa lah. Tuhan tolong. Kan biasa ada pengumuman pakai suara juga kan? Kenapa? Nah itu. Dikasih pakai ini aja, HP terus dikasih suara gitu. Di bareng no gitu. Kita biasa pakai pengumuman ada klipnya segala ya. Ya. Oke. Kita nyanyi. Lihat saya dulu sambil dipersiapkan. Saya kehabisan kata-kata, tapi yang saya ingin sampaikan,
Kita harus lihat hatinya. Kenapa? Karena akhir zaman akan penuh goncangan. Kalau hanya mengandalkan iman kita hanya berhenti pertolongan, maka kita tidak akan sanggup bertahan. Kalau kita ini percaya dengan hatinya, maka di situ kita akan masuk perjanjiannya. Dan orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, di situ dia mendapat satu intervensi surga. Satu lagi, pernah tahu nggak sejarahnya kekristenan di China? Ini ironis. Mo Cetung kok mintang sama Ko Jantang misalnya. Dan kekristenan itu cukup besar di Cina sebelum Mo Cetung. Semua gereja bicara rapture, tahu rapture, pengangkatan. Semua percaya, semua mengkondisikan apa? Dan ada ayatnya. Mo Cetung itu dianggap ditafsirkan Mo Cetung itu antikris. Jadi karena dia antikris, kalau dia datang, masuk menang berarti zaman antikris datang. Nah, menurut firman Tuhan dalam penafsiran mereka saat itu, maka orang kudus diangkat ke surga. Jadi semua percaya kalau Mo Cetung menang yang adalah antikris, maka orang Kristen akan terbang semua. Ketika Mo Cetung menang dan dia anti kekristenan, nggak ada yang terbang. Saudara, apa yang terjadi? Murtad besar-besaran. Murtad besar-besaran. Ya. Saya melihat hati-hati dengan menanggapi. Sekali lagi kita butuh berita akhir zaman. Tetapi berita pengangkatan itu kalau diterima salah, kita hanya berhenti, oh nanti kita ini lepas, kita ini tidak menderita, semuanya semua oke. Kita nggak pernah tahu sesungguhnya. Ada yang namanya post trip, ada yang namanya pre trip. Ya. Tetapi buat saya bukan orang yang tahu atau bersihnya bagaimana. Saya juga nggak berani ngomong begini-begini. Yang jelas bicara nubuat kedatangan Tuhan itu dari dulu sampai sekarang belum ada yang cocok. Sayang sekali. Ah itu suaranya. Ini anak bukan punya kemampuan hebat, tapi punya hati yang berbeda. Kecilin dikit. Ayahnya sakit, dia sekolah, dia harus bekerja. Cari kerja, dia yang cuci pakaiannya bapaknya dan sebagainya. Kecilin dikit lagi, terlalu keras. Dia dapat selebaran maraton. Hadiahnya 3.000 bat. 100 juta itu. Wah, bapaknya harus masuk rumah sakit nih. Dia punya ide gila. Dia ikut. Juara bertahannya ada di situ. Orang Jawa dibilang diguyu kucing. Tapi dia punya tekad, dia ikut. 3, 2, 1, jalan.
Orang pada bingung lihat ini orang aneh. Jalan aja pakai tongkat. Mau dikasih minum dia jalan terus. Oh Tuhan Yesus. Satu titik dia sudah tidak mampu lagi jatuhnya. Bapaknya bisa kerasa. Ada yang terjadi pada anaknya. Bapaknya tergeletak di rumah. Dia siuman. Aku pengen, saya nggak terlalu ngerti. Ada tulisan ini. Dia bangkit. Yesus. Sebuah keajaiban terjadi. Ketika kita bertanding, sorga menyaksikan. Anda lihat masuk garis finish, tidak seorang pun peserta masuk finish. Mereka memberi kesempatan kepada si gadis itu. Enggak ada yang masuk finish. Pitanya masih utuh. Di WhatsApp-nya masuk. Pingsan dia di garis finish. Tapi dia menang 100 juta. Bukan buat dia, buat bapaknya. Saya berkata sama Tuhan, saya tahu Tuhan tidak menuntut kita hebat. Amin. Tapi Tuhan minta jangan pernah jadi orang biasa. Orang biasa itu cuma hidup dengan realita. Orang yang hidup dengan iman itu percaya nggak kelihatan. Percaya dengan sebuah nilai. Banyak orang hanya hidup cuma hanya melihat cari kesempatan kebutuhan. Bukan berarti kebutuhan itu tidak penting. Tapi manusia tidak hidup oleh roti saja. Manusia tidak boleh hidup hanya kemana kebutuhan itu.
Orangku benar akan hidup oleh iman. Amin. Siapa yang berkata, Tuhan, aku mau jadi orang tidak biasa? Angkat tangan. Ya, hati yang baru. Aku mau jadi orang yang kenal hati. Bukan hanya lihat tanganmu. Bukan hanya berhenti terima kasih, itu baik. Tapi yang berkata, Tuhan, kau segalanya buat aku. Engkau, kehadiranmu itu segalanya buat aku. Panggil dia tiap hari. Cari dia wajahnya. Bukan berdoa di dasar sebuah kebiasaan atau ritual. Tapi sebuah hubungan. Roh Kudus akan hadir. Dan kau tahu dia ada. Dia akan menguatkan dan mendampingimu. Dan kau akan lihat, kau gak akan kekurangan. Percaya.